Tapi bener nggak sih tidak merestui dan belum menerima? Dan kalaupun dibilang pacaran, keluarga Halilintar ini menolak adanya pacaran. Sebenarnya kalau merestui sih merestui, mengizinkan itu mengizinkan. Cuman halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bagaimana perasaan Fuji saat menonton video yang menunjukkan Umi Lenggogeni yang akan mudik pulang ke Indonesia. Ini menyebutkan orang-orang yang dibelikan oleh-olehnya, dan Fuji bukan termasuk salah satunya. Kita pengen banyak oleh-oleh itu buat siapa, Mi? Semua keluarga-keluarga tercinta. Aku, nenek, kakek, Bang Atta, Amina, Nur, Torik. Kita juga mau beliin buat Bunda, buat Hipi, buat Mimi. Nah, apa kata kartu saya tentang perasaan Fuji yang sebenarnya? Yuk kita akan lihat. Dan ini adalah kartu yang pertama. Kalau menurut saya dia ini nggak menjadikan ini permasalahan. Karena toh juga dia merasa bahwa ya dia memang belum masuk ke keluarga Halilintar ini tadi. Dan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang memang memiliki hubungan keluarga. Dan kalau dia dengan Torik ya kan masih pacaran. Jadi dia nggak mempermasalahkan dan nggak jadi soal. Ini nggak jadi satu hal yang terus kemudian dia pikirkan dan dia harus mungkin nggak makan atau nggak bisa tidur nyenyak karenanya. Sebenarnya yang lebih dipikirkan oleh Fuji ini adalah netizen yang terlalu cepat dan juga langsung mengomentari hal-hal seperti ini. Yang dia pikir seharusnya ini bukan satu hal yang mungkin harus dikomentari. Dan mengingat ini, kalau saya lihat dari kartu ini, sebenarnya kalaupun dia ditanya komentar atau apa ya dia akan menjawab seadanya, tapi pada dasarnya dia nggak mempermasalahkan hal ini tadi terjadi. Sehingga melihat ini mungkin sebenarnya lebih ke kok bisa ya netizen ini selalu mengaitkan banyak hal dan itu langsung dianggap sebagai satu hal yang oh ini tidak merestui, ini belum menerima dan sebagainya. Tapi benar nggak sih tidak merestui dan belum menerima? Kalau tidak merestui kita belum tahu, tapi kalau belum menerima ya memang kan bukan anggota keluarga. Dan kalaupun dibilang pacaran, keluarga Halilintar ini menolak adanya pacaran sebagaimana yang difikirkan oleh anak-anak muda sekarang ini. Dan makanya dulu pun saya bilang ini kayaknya Gen Halilintar akan ada permasalahan kalau melihat pacaran yang dimaksud oleh anak-anak muda ini tadi. Nah, mungkin yang dimaksud adalah ya ta'aruf, kalau dulu mungkin Aurel dan Atta, dan atau kalau tidak mungkin ya disebutnya temenan aja. Tapi bener nggak sih mereka ini nggak mempermasalahkan antara Torik dan Fuji pacaran dengan seperti ini? Kita lihat yuk kartu berikutnya. Kalau dilihat di sini kita akan sulit untuk tahu, tapi kita akan melihat bahwa kalau ini keberatan harusnya Torik sudah ya berhenti untuk menyatakan ini berpacaran. Untuk reaksi pasti sepertinya Fuji ini belum mengetahui. Tapi nanti kita akan segera melihat. Tapi kalau yang saya lihat di sini sebenarnya kalau merestui sih merestui. Mengizinkan itu mengizinkan, cuman memang harus ada tanda bintang setelah mengizinkan itu. Nah, menurut kalian apa tanda bintangnya? Dan menurut kalian yang ternyata memiliki hubungan dengan seseorang tapi ternyata ada syaratnya, terus kalian merasa ada satu hal yang harus dikonsultasikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi kalau kalian ingin berkomentar, tulis komentar kalian. Menurut kalian benar nggak sih saat kita memiliki kesepakatan tapi ternyata kesepakatannya ini datang dengan ada syaratnya seperti itu. Yang saya lihat menggunakan kartu, kita tahu bahwa ya dia ini mencoba untuk tenang, mencoba untuk ya mengikuti semuanya seperti yang memang harus dilakukan. Dia juga bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang ini dan dia kayaknya ya was-was di dalam hati tapi lebih merasa ya sudah yang terjadi ini biarlah terjadi. Apa yang kira-kira akan terjadi? Kalau ditanya apa yang akan terjadi, sebenarnya ya mungkin layaknya seseorang yang memiliki hubungan spesial terus kemudian dipertemukan dengan orang yang dianggap ya spesial juga atau saudara kan. Ini pasti ingin memberikan satu impresi dan juga satu kesan yang spesial kepada orang ini tadi. Tapi bukan hanya itu, yang ditakutkan adalah mungkin lebih ke kebanyakan wanita takut dikomentari secara tidak langsung. Dan saat dikomentari yang takut adalah suasana hati yang berubah di saat itu terus kemudian dilihat oleh orang ini tadi. Nah, kompleks itulah wanita ini. Dia takut dikomentari karena saat dikomentari dirinya ini akan berubah suasana hati, terus mimik wajahnya berubah dan akan membuat orang ini jadi berkomentar, terus tidak suka, terus dianya juga rumit ya. Ya intinya begitu deh. Dan kalau dilihat dari tipikal Fuji yang cewek yang lebih
Apa yang terjadi, terjadilah. Bahkan kalau mungkin dibilang tomboy ya, saya bilang dia termasuk tomboy, yang anak yang lincah kemanapun, nggak terlihat lebih girly dibandingkan gadis-gadis yang lainnya. Saya melihat bahwa Fuji ini menghormati dan lebih fokusnya ini kepada si Umi Lenggogeni. Jadi anak perempuan kepada calon mertua perempuan. Dan tipikalnya ini lebih ke ya sudahlah, yang terjadi terjadilah, itu gimana nanti aja. Dan ternyata jika terjadi satu hal yang ternyata tidak diharapkan, maka Fuji ini jenis yang take it or leave it. Jadi dia ya no hard feeling, ya sudah, kalau memang nggak mau ya sudah, dia nggak akan berusaha untuk merubah dirinya, dan dia lebih akan menginginkan orang itu menerima dia itu apa adanya. Mungkin kalian semua yang merasakan ini adalah kalian semua yang di fase seperti itu. Wanita ini akan ada di fase itu tadi. Ya sudah, gue seperti ini, kalau nggak mau ya silahkan. Pernah denger jokes nggak? Kalau umur sebelum 20 tahun ketemu cowok, wanita ini akan bilang, siapa sih? Seperti itu. Nah, kalau nanti umur 20-an hingga 30-an, dia mulai tahu dan butuh seorang pria dan dia belum mendapatkan, dia akan ngomong saat lihat cowok, siapa tuh? Nah, dari siapa sih? Siapa tuh? Nah, kalau dari 30 ke 40, belum punya pacar, siapa aja deh. Itu adalah satu hal yang memang ada fasenya. Dan saya pikir bahwa ini adalah satu hal yang memang harus dilalui oleh semua wanita. Bener nggak? Coba tulis komentar di bawah sini. Tapi yang terlihat, nah, kalau dari kartu ini, Fuji ini mencoba untuk menanyakan kepada Thorik, apa sih kebiasaan yang membuat orang tuanya ini tadi itu akan lebih santai, lebih rileks saat menghadapinya. Apa sih yang kira-kira akan ditanyakan? Dan kira-kira akan seperti apa ke depannya menurut apa yang pernah terjadi di hari-hari yang lalu. Maka tidak ada cara yang lain selain Fuji untuk menanyakan kepada Thorik dan mungkin menonton konten YouTube tentang bagaimana pertama kalinya Aurel Hermansyah bertemu dengan Umi Lenggogeni. Walaupun saya lihat bahwa ini semua akan berjalan lancar, tapi menurut kalian kira-kira akan dibanding-bandingin nggak sih dengan Aurel? Secara Atta dan Aurel sudah berhasil menikah, memiliki anak, terus kemudian happy, berhijab. Nah, apakah ini akan jadi perbandingan antara Fuji Utami dan Aureli Hermansyah? Kita akan lihat, atau yuk kita akan bikin kontennya saja. Karena setelah ini nanti kan saya akan membuat konten tentang bagaimana nanti pertemuannya antara Fuji dan keluarga Halilintar. Dan apakah akan dibanding-bandingkan dengan Aurel. Apakah Fuji akan lebih baik atau Aurel yang dianggap lebih baik? Sebelum itu silahkan hubungi nomor di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.